Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Tamu. Kali ini bersama saya Cindy Desinta dan luar biasa sekali. Hari ini saya sudah bertemu dengan orang-orang yang cukup luar biasa di bidangnya. Ada 3 narasumber yang luar biasa dan kita sapa dulu. Dari yang pertama ada Ibu Agnita dari Bea Cukai selaku pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Selamat datang Ibu. Mungkin boleh dipakai Ibu mikrofonnya. Baik. Terima Baik. kasih Mbak Cindy. Kabarnya bagaimana nih Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, luar biasa, alhamdulillah. Dan berikutnya ada Bapak Fikri Fawaid selaku Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kayaknya segar sekali ya Bapak ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan kali ini ada di sebelah saya persis ada Dr. Gigi Ivandri MMRS selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Wah, ini kabarnya baik semua ya Bapak. Semoga nanti di pertanyaan-pertanyaan juga baik-baik semua ya. Jawabannya mudah-mudahan baik. Baik, rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan membahas terkait alokasi ya Ibu ya, untuk anggaran dari DBHCHT. Nah, mungkin ini banyak dari rekan-rekan yang belum mengerti apa sih DBHCHT itu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pemirsa semua di acara podcast ini. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang disingkat DBHCHT ya adalah alokasi dari penerimaan cukai yang dikembalikan lagi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tingkat 2 untuk kemudian dipakai dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024. Nah, gitu Mbak. Baik, nah dari pembagian DBHCHT ini langsung saja ya pemirsa ya. Kita akan tanyakan bagaimana DBHCHT itu dibagikan kepada pemerintah daerah. Seperti itu Bu. Baik, jadi alokasi dana bagi hasil cukai tersebut ya, itu ada presentasenya. Dan itu sudah ditetapkan berdasarkan PMK tersebut. Baik. Ya, di mana alokasinya dari keseluruhan itu 50% untuk kesejahteraan masyarakat, baik, 40% untuk kesehatan dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Nah, di sini kalau Mbak Cindy bisa lihat untuk kesehatan sendiri cukup besar alokasinya. Cukup besar ya Bu ya, 40% ya. 40%, baik. Namun di setiap daerah itu apakah dengan alokasi yang sudah diberikan itu akan bisa berubah-ubah atau memang harus tetap seperti itu Ibu untuk anggarannya? Setiap tahunnya bisa berubah-ubah. Sepanjang pengetahuan kami untuk alokasinya itu ditentukan oleh sebuah unit eselon 1 ya di Kementerian Keuangan yang namanya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Baik. Jadi DJPK akan membagi itu Mbak. Membaginya berdasarkan apa? Berdasarkan kontribusi penerimaan juga salah satunya. Ya kalau Malang Raya ini dilihat penerimaan bea cukainya berapa? Baik. Dari cukainya berapa. Nah itu kemudian nanti yang dibawa dan digodok ke pusat untuk alokasi pembagiannya. Berarti semakin banyak penerimaan bea cukainya, semakin banyak pula yang dikembalikan ke daerah. Betul, ya Ibu ya. Betul sekali. Wah, ini luar biasa berarti. Begitu. Jadi semakin banyak pengusaha yang memberikan kontribusinya mungkin bisa kembali lagi ke daerah itu. Nah, secara jumlah di Malang Raya ini, terutama di kabupaten, itu sampai per 30 April itu tercatat ada 153 pengusaha hasil tembakau. Jadi di sini juga kontribusinya adalah kontribusi perusahaan yang legal, yang mempunyai izin. Kalau punya izin artinya mereka pengusaha itu melakukan pemesanan pita kepada bea cukai, gitu. Di luar itu
bila ada yang ilegal berarti tidak memberikan kontribusi. Itulah Baik. bedanya. Wah, rugi juga nanti ya Bu ya Rugi, daerahnya ya. iya. Baik. Betul. Nah, ini kalau untuk peran dari Bea Cukai sendiri nih Ibu ya dalam proses penentuan anggaran di bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Malang seperti apa nih Ibu? Penetapan anggarannya, ya baik. Jadi berdasarkan PMK 72 tadi ya dan juga ada keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 52 tahun 2024 itu kemudian dana bagi hasil cukai ini diberikan kepada pemerintah daerah. Baik. Kemudian pemerintah daerah ini melakukan penyusunan RKP. Ya, dalam hal ini diberikan kepada masing-masing OPD. Kalau untuk bidang kesehatan itu diampu oleh Dinas Kesehatan. Baik. Ya, di dua bidang yang lainnya Kesra itu ada beberapa OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian. Nah, itu untuk mengelola dana bagi hasil di bidang Kesra. Nah, kami Bea Cukai itu mengampu di bidang penegakan hukumnya. Baik. Nah, mitra kerja kami adalah Satpol PP. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi pembagian setelah digodok oleh DJPK, kemudian nanti sekretariat daerah akan berkoordinasi dengan DJPK untuk penyusunan RKP. Setelah selesai dilakukan anggarannya juga akan ada monitoring dan evaluasi. Oh, jadi tidak dibagikan begitu saja ya Bu ya, terus dilepas jadi seperti ada itu ya. kontrol juga dalam penyusunan anggaran. Nanti monggo ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas. Baik. Nah, di situ juga ada peran DPRD juga untuk sebagai wakil dari masyarakat dalam apa? Dalam penyusunan anggarannya, dalam memutuskan untuk pembagian anggarannya. Baik. Gitu. Nah, sebelum adanya pembagian nih Ibu ke masing-masing daerah. Nah, ini berarti kan ada yang namanya pengajuan ya Ibu ya. Pengajuan itu paling lama kurun waktunya dari mulai sebulan sebelum, setahun sebelum atau bagaimana Ibu? Di akhir tahun itu sudah dimulai ya, sudah dimulai untuk bahkan DBH ini penentuan nilai-nilai sudah diketok di akhir tahun sebelum pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya. Berarti setelah pengetokan baru nanti dibagikan seperti itu. Betul. Nah, dari pembagian tadi kan ada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, kemudian di bidang penegakan hukum 10%, bidang kesehatan kalau tidak salah 40% ya Ibu. Nah, dari beberapa presentase yang tadi disebutkan, apakah seumpama nih Ibu di bidang kesehatan butuhnya ternyata tidak 40% Ibu, 60% itu bisa tidak ya? Bisa. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan untuk bidang kesehatan dan Kesmas itu bisa mendapatkan pengalihan anggaran dari penegakan hukum itu dimungkinkan. Oh, ya, baik. jadi selama ini untuk beberapa tahun itu bisa kita ketahui juga kesehatan mendapatkan pengalihan anggaran juga yang cukup besar untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan di kesehatan, bidang kesehatan masyarakat. Baik, oke. Nah, kali ini kita bergeser dulu sebentar, Ibu. Terima kasih Bu Agnita. Kali ini kita bergeser ke Dr. Gigi Ivandri. Nih Pak Dokter, wah ini selaku PLT Kadinkes Kabupaten Malang ya Bapak ya. Kali ini mungkin apa saja sih Bapak yang setelah berjalannya DBHCHT ini di daerah Malang sendiri ini kendala yang pernah dialami? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Terkait dengan kendala, insya Allah secara teknis tidak ada ya. Baik. Cuman untuk yang saat ini yang sedang kami nanti itu adalah terkait dengan salurnya. Kapan itu bisa tersalur ke kasnya daerah untuk dapat segera kami pergunakan sesuai dengan yang kami usulkan. Baik. Gitu oh, aja. wah luar biasa. Jadi kendala yang begitu luar biasa tidak ada rupanya ya Bapak ya. Selain itu mungkin yang bisa kami bahas di sini kami tanyakan, berapa sih Bapak anggaran yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Malang bidang kesehatan pada tahun 2025 ini dari DBHCHT? Baik, terkait dengan besarannya di tahun 2025 ini, kami mendapatkan 60% dari keseluruhan anggaran DBHCHT ini, yaitu sebesar 96 miliar 338 juta 782
rupiah Baik. gitu ya. Jadi dari total yang 158 miliar ini kami mendapat sejumlah 60%-nya itu tadi. Baik, wah luar biasa. Nah, kalau untuk perangkat daerah yang mengampu nih kegiatan di bidang kesehatan, ada siapa saja nih Bapak? Baik, terkait pengampu adalah dari kami sendiri Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang dimana kami juga membawahi 3 RSUD, yaitu RSUD Ngantang, Lawang, dan Kanjuruhan. Itu Baik. kami sebagai pengampunya. Nah, ini untuk dana yang mungkin diberikan dari DBHCHT nih Bapak, kan besarannya kalau kita lihat besar sekali, cukup besar ya Bapak ya. Tapi apakah sudah mengcover kebutuhan dari jaminan kesehatan dari masyarakat Kabupaten Malang sendiri? Ya, insya Allah memenuhi, karena sebelumnya melalui perencanaan ada diskusinya di sana terkait Baik. dengan jumlahnya berapa, itu sudah kita rencanakan sehingga insya Allah tercukupi semuanya. Baik. Dan jaminan kesehatan apa saja yang di cover nih Bapak? Baik, yang pertama terkait dengan anggaran itu sendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu ada 3 pembagian anggarannya ya. Dari kami sendiri itu mendapat anggaran sebesar 53 miliar sekian. Baik. Kemudian untuk RSUD Kanjuruhan itu mendapat anggaran sebesar 32 miliar sekian. Baik. Dan untuk RSUD Lawang sekitar 10 miliar sekian. Wah. J. Itu untuk semua fasilitas kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Betul sekali. Khususnya mungkin biasanya kalau kesehatan di RSUD itu ya tidak jauh dari pemenuhan sarana prasarana alkesnya. Seperti apa itu Bapak yang dibutuhkan? Jadi alat kesehatan yang dibutuhkan di masing-masing rumah sakit. Berbeda-beda gitu. tentunya ya pastinya. Bapak ya. Okay. Sesuai dengan yang menjadi prioritas pembangunannya di masing-masing tempat. Baik, wah luar biasa. Dan untuk program di bidang kesehatan sendiri ini ada berapa kegiatan nih Bapak untuk mendukung pelaksanaannya? Baik, terkait programnya kami ada 5 ya. Yang pastinya yang pertama adalah untuk penyediaan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah penyediaan dan peningkatan sarana prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, air bersih, dan khususnya pada pembangunan Puskesmas Poncokusumo. Ini yang kita anggarkan di 2025 ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini yang sedang tren sekarang ini terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan RSUD Ngantang. Kenapa saya bilang tren? Karena beberapa bulan yang lalu kami baru meresmikan terkait dengan optimalisasi operasional RSUD Ngantang, gitu ya, dan juga menjadi prioritas dari Bapak Bupati terkait hal ini. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah pengadaan alkes penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Ngantang itu sendiri. Ya, karena ada beberapa alkes yang memang belum terpenuhi sehingga kita penuhi di sana. Yang terakhir adalah terkait dengan pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang sudah didaftarkan oleh Dinas Kesehatan yang tempo hari terkena pemutusan hubungan kerja. Baik, gitu, oke. Ini memang fokusnya ke RSUD Ngantang. Kenapa nih Bapak? Siap. Bukan fokus tetapi menjadi perhatian khusus ya. Karena memang ada beberapa kendala teknis yang memang harus disegerakan dioptimalisasikan supaya RSUD Ngantang itu bisa beroperasi seperti layaknya rumah sakit. Baik. Kebetulan di sana itu kan mengayomi daerah Kasembon, Ngantang, dan Pujon ya. Suatu daerah yang nyempil sendiri dari petanya Kabupaten Malang. Dan ini harus settle dulu ya, karena terpisah itu jangan sampai kemudian masyarakat Kabupaten Malang itu justru berobat di tempat lain. Baik. Jadi yang terdekat yang mungkin bisa dijangkau juga bisa memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ya Bapak ya. Betul sekali Mbak Cindy. Baik. Nah, kalau ngomongin soal RSUD Ngantang, ini apa aja Bapak program yang dilaksanakan di sana? Baik, RSUD Ngantang ini terkait program dari
Kegiatannya? Ya. Yang saat ini tadi saya sebutkan judulnya adalah optimalisasi, Baik. ya, di mana dalam perjalanannya ini ada setelah kita melakukan audit, ini ada beberapa hal yang memang perlu kita sempurnakan, Ya. baik dari sarana prasarana, gedung, ya, alat kesehatannya yang perlu kita lengkapi supaya bisa beroperasional dengan baik sesuai tipenya tipe D. Oh, tipe D, berarti yang Siap. paling dasar, bawah. paling bawah Insyaallah. ya Bapak ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan dipercepat ya menjadi tingkat gitu jika naik ke levelnya. Betul. Kira-kira Berarti begitu. kontribusi dari DBHCHT untuk pemerintah daerah ini cukup besar ya Bapak ya? Banget, besar sekali Iya. ya. Dan ini memang kita butuhkan dalam rangka optimalisasinya RSUD Ngantang tersebut. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Sama-sama, atas Mbak Cindy. ini penjelasannya, dan kali ini kita bergeser ke Bapak Fikri. Wah, ini Bapak Fikri, wah ini langsung saja ya berarti ya. Terkait program bidang kesehatan untuk kegiatan DBHCHT, ini bagaimana nih tanggapan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam hal ini? Ya, sangat positif karena kan sebenarnya kan sependek pemahaman saya dan kita ini kan biasanya di BHCT ini kan yang diambil dari dia dikumpulkan dan dikembalikan ke daerah digunakan sebesar-besarnya untuk manfaat masyarakat. Kemudian terkait dengan penggunaannya untuk kesehatan, saya kira memang kesehatan itu kan salah satu bidang yang mana itu sangat penting dan perlu diperhatikan, karena kalau logika sederhananya, kalau suatu daerah masyarakat kesehatannya tidak baik, tercukupi, akan mengganggu yang lainnya. Betul. Kemudian kalau di kejaksaan, sebenarnya gini, kita ini kan support system. Artinya kita di kejaksaan, kita itu kan sebagai APH, di mana sebagai Dominus Litis penuntutan, dan kita punya penyidikan di perkara tidak pidana tertentu, tetapi pada pokoknya kita ini mensupport apa kegiatan dari pemerintah daerah, terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi penerimaan cukai ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, yang saya kira Kabupaten Malang itu salah satu kabupaten yang jumlah penduduknya besar dan luas, dan pasti semakin besar dan luas kompleksitasnya, persoalannya makin banyak. Benar. Baik. Nah, kalau ngomongin soal kontribusi dari Kejaksaan Negeri Malang sendiri di bidang kesehatan ini seperti apa nih Bapak? Jadi kalau garis besarnya itu begini, kalau kita memberikan kontribusi, kita lebih kepada bahwasanya informasi, pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya kadang kan hari ini kita itu kan sudah eranya era baru, artinya kan publishing seperti acara seperti ini kan sangat bermanfaat. Artinya kenapa? Banyak masyarakat yang mereka suwiran potongan TikTok, tapi mereka tidak paham ini untuk kemana, kan? Lah, tetapi dengan adanya seperti ini sangat bermanfaat. Kemudian balik ke kejaksaan, kita itu punya beberapa program, artinya seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk program-program dulu itu ada di kita itu ada jaksa menyapa juga. Betul, di kegiatan di radio-radio. Iya, betul. Dan kita kan juga tidak bisa melakukan itu sendiri. Artinya kita ini kan berdiri, perlu bantuan dari teman-teman yang lain untuk support ini, bagaimana informasi ini bisa semasif itu bahwasanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwasanya penggunaan DBHCT ini benar-benar kembali ke masyarakat. Betul. Jadi masyarakat harus tahu ya Bapak ya. Betul, itu bahwa ini memang untuk mereka gitu. Betul. Nah, dalam proses pengawalannya seperti apa nih Bapak? Jadi pengawalannya beberapa program itu kan memang biasanya dari teman-teman untuk pemrograman OPD atau apa itu kan meminta petunjuk untuk misalnya bikin MOU, artinya pengawalan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, bagaimana, apakah kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan hukum yang berlaku, itu penting, karena prinsipnya itu kan gini, bahwasanya kita bukan apa-apa, tetapi kadang kita itu kan tidak paham bagaimana kita ngambil keputusan. Istilahnya itu adalah meminta petunjuk lah, artinya bukan petunjuk sih, minta pendapat lah, bagaimana teknisnya itu yang secara legal dan bahwasanya tidak bermasalah secara hukum. Kenapa? Karena banyak hari ini kan eranya udah beda sekali ya Mbak ya. Sekarang ini kan masif sekali, orang per hari mungkin 4-5 jam lah habis di sosial media, melihat potongan orang bikin video informasi, meskipun itu
belum suatu kebenaran. Iya. Lah, maksud saya dengan informasi yang ada seperti ini, bagi saya ketika di kejaksaan ini penting dengan teman-teman untuk secara masif dan kerjasama untuk bagaimana kita bareng-bareng seperti ini dan OPD-OPD yang lain untuk semakin masif untuk menyampaikan bahwasanya penggunaan DPHJT dan dari mana dananya, kenapa membagian seperti ini tadi udah jelaskan oleh Ibu dari Bea Cukai. Karena itu kan bukan keinginan kita ya, artinya itu kan udah ada mekanismenya secara hukum. Lah, pemahaman itu yang memang harus disampaikan oleh orang yang punya kompetensi, ya kan. Lah, kejaksaan kita hanya support system, artinya bagaimana teman-teman OPD yang menerima anggaran itu, bagaimana penggunaannya, kita berjalin komunikasi. Kenapa? Karena itu sangat penting. Dan ini yang penting lagi adalah bahwasanya utama adalah mencari saluran informasi yang tepat. Betul. Itu yang paling utama. Di era sekarang jutaan informasi yang ada, tapi saluran yang tepat itu jarang orang karena lihatnya FYP aja dulu. Iya, yang FYP. Iya, padahal betul. yang dipotong kadang bukan poinnya ya Bapak betul, ya. itu yang itu. Baik, terima kasih Bapak Fikri dan kita kembali lagi boleh ya ke Bapak Ivan ya. Baik, Bapak ini ada tantangan tersendiri nggak dalam pengelolaan DBHCHT ini Bapak? Baik, kalau terkait dengan DBHCHT-nya sendiri, ini kan suatu upaya kita itu mengajukan sebuah kegiatan untuk bisa dibiayai. Saya kira kalau ini hukumnya kalau kita kan menyesuaikan saja, artinya yang sudah diputuskan oleh pimpinan yang kita anggarkan. Nah, yang menjadi tantangan itu sebenarnya adalah begitu banyaknya permasalahan kesehatan, baik itu untuk bangun sarana prasarananya ini yang sangat luar biasa. Anggarannya ini yang dari mana itu yang nanti kedepannya sambil melalui diskusi ya, itu bisa artinya untuk kebutuhan layanan agar supaya layanannya menjadi prima kepada masyarakat, ini wajib ain harus terpenuhi. Wajib ain ya. Jadi itu lebih ke arah variannya banyak sekali. Betul. Nah, itu tantangannya di situ. Tantangannya ya Bapak ya. Nah ini masyarakat kan juga sudah mulai pintar ya. Ini menanyakan, ini mungkin kita ke Bu Agnita lagi ya, tentang transparansi dan akuntabilitas dari pembagian DBHCHT ini bagaimana Ibu? Baik, ini sebenarnya yang lebih cocok menjawab ini sekretariat daerah ya, karena yang mengetahui dalam dapurnya sendiri ya. Jadi begini Mbak Cindy, transparansi itu dalam era penggunaan anggaran pada saat ini itu merupakan suatu hal yang mutlak ya. Karena apa? Karena kita juga sudah banyak pengawasan ya dari internal pemerintah daerah sendiri juga kan ada ada inspektorat, terus dari kami sendiri Bea Cukai juga ada inspektorat kementerian, juga ada APH, di situ ada Bapak Jaksa. Nah, kami dalam penggunaan dananya, terutama kami di penegakan hukum, pengampu di penegakan hukum itu betul sekali kami juga mendapatkan banyak insight, masukan, petunjuk dari Bapak Jaksa juga untuk supaya kegiatan-kegiatan kami ini bisa berjalan sesuai dengan tracknya. Track maksudnya yang sudah diatur dalam PMK, KMK dan juklak-juklak pelaksanaannya gitu Mbak Cindy. Nah, kalau ditanya misalkan ini agak sedikit ya, gak apa-apa ya. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, kami dalam melakukan penyidikan ya setelah tahapan selesai nanti P21 itu prosesnya akan diajukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten, kemudian untuk dilakukan penuntutan atas perkara penindakan barang kena cukai ilegal, BKC ilegal gitu Mbak. Kenapa kita di sini fokus terhadap pemberantasannya juga ya. Kita juga sinergi dengan kejaksaan karena apa Mbak? Karena kalau ilegalnya nanti ini banyak, otomatis
penerimaan cukainya akan menurun. Menurun, Ya, tentu. dengan demikian penyaluran ke penggunaan dana bagi hasil ke masing-masing OPD termasuk salah satu yang penting adalah kesehatan itu akan tidak sesuai dengan targetnya. Baik. Akan terganggu gitu, Mbak. Jadi posisi yang sekarang ini 95 miliar ya Pak ya, itu saya rasa merupakan hasil kerja keras kita ya, tidak hanya di tahun ini, tahun lalu, tapi juga 2-3 tahun terakhir untuk terus melakukan gempur rokok ilegal. Betul gitu. sekali. Jadi hasilnya sendiri nanti akan kembali lagi ke Masyarakat, seperti itu. gitu. Baik, nah ini apakah ada syarat khusus nih Bu bagi wilayah-wilayah atau daerah yang mengajukan untuk DBHCHT ini? Yang tidak boleh di skip gitu syaratnya. Syarat apa nih maksudnya? Syarat untuk pengajuan DBHCHT ini sendiri. Pengajuan untuk mendapatkan DBH itu sudah diatur, Mbak. Jadi yang mendapatkan itu adalah daerah-daerah penghasil cukai ya, yang mana di sana ada pabrik ya. Nah, itu tidak setiap semua daerah dapat ya. Hanya daerah tertentu yang merupakan penghasil cukai. Oke. Iya. Kalau di Jawa Timur Malang termasuk peringkat berapa nih Bu? Malang, Malang. Jawa Timur ini peringkat 2 ya. Wah, luar biasa. Setelah Pasuruan ya. Iya. Di tahun ini target penerimaan kami 31,6 triliun. Nah, ini kerja yang tidak mudah ya di tengah badai kondisi perekonomian saat ini. Betul. Saya rasa juga tantangan kita makin hebat ya. Betul. Karena itu kita wajib ini berkolaborasi, bersinergi agar tugas-tugas yang diberikan oleh pusat kepada kita ini dapat lancar, dapat kita kerjakan sehingga tuntas di akhir tahun nanti bisa 100% target penerimaannya, realisasinya. Wah, luar biasa. Jadi semakin banyak menghasilkan ini bea cukai ya Ibu ya, apa penghasilannya? Penerimaannya ya, penerimaan cukainya juga semakin besar. Berimbas kepada DBH CHT. Baik. Berarti semakin terbantu juga nanti ya Pak ya, yang di daerah ya Bapak ya. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Baik. Nah ini kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri Bapak, ini kan tadi kita udah membahas tentang tantangannya karena memang banyak sekali yang namanya fasilitas kesehatan itu yang perlu dipenuhi ya Bapak ya. Apalagi setiap era atau zaman itu pasti akan yang namanya ada alat baru, kemudian sistem yang baru seperti itu. Nah ini kalau untuk di era 2025 nih Bapak, dari masyarakat yang mungkin sudah terbantu, ada yang belum ini ada juga nggak Bapak kira-kira? Maksudnya dalam pelayanan? Pelayanan kesehatan. Sesuai dengan insya Allah kalau yang terkait bagaimana kita memberikan layanan, ini kan hukumnya wajib ain ya. Wajib ain. Mungkin yang dimaksud adalah terkait dengan jaminan kesehatannya. Selama ini secara teknis masih belum ada kendala. Di sana masih dapat terlayani dengan baik, ya. Tetapi yang menjadi fokus sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, variannya banyak. Kemudian kalau alat kesehatan itu pastinya ada pemeliharaannya di situ dan itu butuh dana yang besar juga, ya. Kemudian sesuai dengan tantangannya. Itu dari masing-masing rumah sakit itu pastinya juga akan melakukan diversifikasi layanan. Nah ini ya itu tergantung dari apa yang mau dijadikan unggulan di rumah sakit tersebut. Ya, seperti nanti di Kanjuruhan ini akan menjadi senternya pengobatan jantung ya. Iya. Wah, kelasnya insya Allah nasional. Amin, Nah, kita doakan ya sama-sama. Butuh pembiayaan juga luar biasa. Selain juga di tempat yang lain, rumah sakit yang lain. Hal yang sama, sarana prasarananya termasuk dalam include pemeliharaan maupun pemeliharaan sarana prasarana termasuk alkesnya juga, termasuk diversifikasi atau pengembangan layanan di masing-masing rumah sakit yang mau dikembangkan. Iya. Dan untuk masyarakat sendiri apakah sudah cukup mudah Bapak untuk mendapatkan fasilitas dari DBHCHT ini? Ya, secara langsung mungkin tidak ya, tetapi mungkin adalah dari hasilnya dan kita baca itu dari survei kepuasan masyarakat ya, yang ada kepada kita itu alhamdulillah kita sudah di atasnya rata-rata. Luar biasa. Gitu. Kalau terkait pemanfaatannya DBHCHT itu kalau saya baca di Permenkyu 72 tahun 24 itu kan macam-macam ya, ada
selain sarana prasarana itu juga ada terkait dengan stunting, ya. Kemudian untuk kesehatan ibu dan anak. Gitu ya. Bicara tentang stunting, nantinya apabila ada memang pendanaannya dari DBHCHT-nya ke sana, ini juga jadi saya kira jadi prioritas ya, karena angka kita stunting itu masih di levelnya 6,18 saat ini. Khusus Malang saja ya Bapak ya? Kabupaten Malang ya, saja. Ini tentunya hal yang menjadi concern dari Dinas Kesehatan, ya, termasuk juga kepada Bapak Bupati ya, bagaimana caranya secara signifikan bisa menurunkan angka stunting ini. Kalau kemarin kita sudah diajak jalan-jalan, bahkan insya Allah akan berlanjut ya, diajak jalan-jalan oleh Bapak Bupati melalui kegiatan Sambang Desa itu. Sebenarnya potensi-potensi dari masing-masing desa itu banyak sekali. Khususnya kita bahasan terkait stunting itu, ternyata di masing-masing desa itu punya keunggulan. Contohnya ada yang budidaya lele, nila, di mana nilai proteinnya ini juga sangat bagus sekali untuk mitigasi stunting ini ya. Dan kewajiban kita adalah kita berkolaborasi. Bagaimana mengelola dari bahan baku yang sudah baik ini itu menjadi asupan yang secara berkesinambungan, tidak hanya 1-2 jebret begitu ya, tapi secara kesinambungan. Dan ini yang menjadi juga perhatian dari Dinas Kesehatan melalui bidang Kesmasnya, bagaimana turut memantau, mengevaluasi supaya nanti jalannya kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Malang, sehingga kalau itu serentak dilakukan, insya Allah angka stuntingnya juga akan menurun dengan signifikan. Baik, berarti ini ada istilahnya DBHCHT ini bisa meningkatkan kesejahteraan dari tingkat kesehatan masyarakat yang begitu luar biasa ya Bapak ya. Betul sekali. Baik, wah. Tapi sebelumnya nih Bapak, dari DBHCHT yang diterima kan sekarang cukup besar nih Bapak. Kalau tidak salah 60% kalau sekarang ya Bapak ya. 60% sekitar 60% 96 ya? sekian. Baik. Nah kalau sebelumnya kan di angka 40% ya Bapak ya. Nah itu perbedaan yang signifikan yang akhirnya bisa diperuntukkan dari DBHCHT itu apa saja nih Bapak? Ya, khususnya kenapa kok menjadi besar? Karena kita ada pembangunan fisik gitu ya di sana ya. Fisik dan juga melengkapi dari sarana prasarananya unit layanan kesehatan. Itu yang khususnya yang ada di Ngantang. Ya. Kemudian sebenarnya ini banyak ini ya yang teranggarkan sekarang itu juga pembangunan di Poncokusumo. Kalau secara fisiknya bukan dari DBHCHT tapi fasilitas bagaimana air bersihnya, limbahnya bagaimana ya. Itu masuk di anggaran DBHCHT ini di 2025. Banyak sekali. Apakah berhenti di sini? Tidak. Yang ngantri itu untuk pembangunannya masih banyak sekali gitu ya. Sehingga dan juga yang tadi saya sampaikan terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan yang kemarin sempat diputus itu ya. Itu juga butuh dana yang cukup besar juga. Mudah-mudahan di tahun kedepannya sudah nggak ada kejadian yang seperti itu, sehingga kita bisa fokus khusus untuk pembangunan bidang kesehatan lengkap seluruhnya dengan sarana prasarananya. Baik, luar biasa ini. Memang cukup menjawab sekali nih pertanyaan dari mungkin banyak masyarakat ya yang sudah menonton podcast Ruang Tamu nih Bapak. Terima kasih banyak. Dan kali ini kita mungkin langsung kembali ke Pak Fikri. Wah, Pak Fikri ini mungkin bisa menjadi closing statement ya. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, bagaimana kejaksaan ini agar masyarakat menghindari rokok ilegal seperti apa? Hindari rokok ilegal karena rokok ilegal tidak memberikan sumbangan ke masyarakat, karena ketika membeli rokok ilegal itu akan memberikan pendapatan bagi negara turun ke daerah dan akan kembali ke masyarakat seperti sudah disampaikan oleh Dr. Ivan bahwasanya akan
memberikan banyak sumbangsi dan pada tahun ini ya 60% Ya. untuk kesehatan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Jadi jangan beli rokok ilegal ya, karena itu tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk kita sendiri tentunya. Dan kembali ke Ibu Agnita, mungkin kali ini harapan dari Bea Cukai Ibu untuk program di bidang kesehatan ini agar bisa berjalan baik dan lancar seperti apa Ibu? Harapan kami dari Bea Cukai, kami ingin agar program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dari pemerintah Kabupaten Malang ini bisa terlaksana dengan baik ya, goal-goalsnya bisa tercapai, program-program yang sedemikian banyak dan yang mengantri belum mendapatkan layanan itu tadi Pak ya bisa dilayani dengan baik. Kami meminta dukungan juga kepada masyarakat agar masyarakat bisa bersama-sama mensukseskan program gempur rokok ilegal. Nah, caranya bagaimana ini Mbak? Caranya kalau untuk konsumen ya, jangan mengkonsumsi rokok yang ilegal. Konsumsilah rokok yang legal yang berpita cukai asli. Nah, selain itu untuk masyarakat lain yang berprofesi sebagai pemilik toko, pemilik warung, janganlah menjual rokok yang ilegal juga ya, meskipun ada mungkin iming-iming keuntungan yang jauh lebih besar, namun nanti ya sanksinya itu akan memberatkan karena melanggar hukum ya, melanggar undang-undang cukai ya. Jadi hati-hati jangan sampai terlibat dengan masalah hukum karena melakukan kegiatan atau tindakan yang ilegal. Ya, kemudian untuk jasa pengiriman, ini juga kami himbau agar berhati-hati menerima paket-paket kiriman yang isinya tidak bisa diketahui secara jelas. Ya, jadi harap berhati-hati, harap menanyakan kejelasan paketnya yang ingin dikirimkan itu agar tidak menerima untuk pengiriman rokok ilegal gitu ya. Dan produsen ya, untuk produsen kami mengimbau untuk segera mengurus izinnya. Karena mengurus izin NPPBKC ya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu mudah dan gratis, tidak dikenakan biaya. Proses penyelesaiannya pun cepat, hanya 3 hari, 3 hari untuk layanan penyelesaian izinnya, gitu. Saya kira semuanya sudah dipermudah dan kami sudah memberikan tidak kurang-kurang penjelasan atau penerangan tentang pengurusan izin. Jadi kami harap masyarakat bisa mendukung kami untuk bisa tercapainya target penerimaan di tahun 2025 ini sebesar 31 triliun gitu Mbak. Luar biasa, baik. Mungkin kalau dari Pak Ivan terakhir nih, harapannya apa nih Bapak? Harapannya DBH CHT ini sesuai seperti yang disampaikan oleh Ibu Agnita, ya, jumlahnya bisa tambah lebih sehingga nanti pemanfaatannya khususan untuk yang ada di Dinas Kesehatan itu bisa dipergunakan secara optimal, gitu ya. Sehingga kalau ini programnya dari Dinas Kesehatan bisa terbiayai secara optimal, insya Allah ini sarana prasarannya jadi lengkap, alat-alatnya bagus, gedungnya jadi bagus sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi sesuai yang kita harapkan, yaitu pelayanan prima atau excellent. Wah, luar biasa. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Ibu Agnita dari Bea Cukai, kemudian ada Pak Fikri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan juga Bapak Dr. Gigi Ivan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Demikian untuk pemirsa podcast Ruang Tamu RRI Malang dan kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.